Dwi, selamat malam. Malam. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Eh, Gimana Pak mendengar mautnya dengan tahu kondisi PBB yang sekarang ini Pak? Dan lagi isunya juga ternyata Pak Yusril juga menandatangani SK yang sedangkan Pak Yusril tidak lagi menjabat sebagai ketua umum PBB. Gimana Pak? Enggak, Pak Yusuf bukan yang menandatangani SK. Yang menandatangani SK itu Menkumham. Tapi yang mengantarkan surat, yang mengirim surat ke Menkumham itu ditandatangani oleh Pak Yusril dan Wakil Sekjen. Itu benar. Jadi disusun ya, oleh ketua PJ Ketua Umum bersama Sekjen yang baru itu menyusun kepengurusan. Nah, di situ baru ada pengantar, surat pengantar dari Pak Yusril ke Menkumham itu tanggal 25. Sementara tanggal 18 itu Pak Yusril udah mundur. Artinya SK tersebut Pak Yusril kan nggak mungkin bikin surat pengantar kalau nggak lihat SK yang mau diantar ke Menkumham kan. Berarti kan beliau tahu itu semua. Nah ini padahal itu sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh PJ Ketua Umum maupun Pak Yusril. Tidak boleh itu. Karena kalau mengacu kepada kewenangan MDP sendiri, MDP itu hanya mengganti Ketua Umum yang mengundurkan diri. Terus ada melakukan perubahan terbatas anggaran rumah tangga. Jadi itu saja sebetulnya yang menjadi pokok yang harus diputuskan dalam MDP. Jadi ketika sudah diputuskan dalam MDP, ya itu saja yang disampaikan. Jangan ngarang-ngarang yang lain gitu loh. Tiba-tiba ada pengurusan 13 orang diganti. Ini kan nggak lucu ini. Padahal nggak ada kewenangan itu. Nah terus saya dengar dari baik itu Sekjen maupun PJ Ketua Umum mengatakan itu ada kewenangan Ketua Umum, PJ Ketua Umum untuk mengganti pengurus. Di mana dikatakan PJ Ketua Umum bisa mengganti pengurus? Di mana letaknya? Tunjukkan pada saya. Gak ada aturan itu. Gak ada. Yang bisa mengganti kepengurusan lengkap itu adalah muktamar. Disusun lengkap itu. Kalau penggantian antar waktu, nah ini PAW namanya, itu lain lagi. PAW itu adalah mengisi jabatan yang lowong atau kosong. Ada yang meninggal dunia, kan? Ada yang sudah nggak jelas lagi orangnya, sudah pindah alamat, nggak bisa ditemukan, nggak pernah aktif lagi. Ya bisa saja dalam PAW itu dilakukan. Itu pun dilakukan dalam rapat harian. Ada mekanismenya yang mengatur tentang itu. Karena ini mengganti 13 orang itu dasarnya apa? Ini gak jelas. Menurut saya tidak jelas. Ya, nggak ada aturan itu. Mestinya apapun yang menjadi keputusan MDP sampaikan ke Menkumham secara utuh. Secara utuh. Nah ini sudah ada dibikin ya oleh 7 orang tim steering committee. Tantangan ini. Itulah sebetulnya ketetapan MDP. Karena pimpinan sidang MDP itu adalah DPP garis miring steering committee. Jadi yang mempersiapkan persidangan itu atas nama DPP steering committee. Begitupun juga rumusan akhir juga harusnya mengacu kepada yang sudah dibikin oleh steering committee. Bukan suka-sukanya saja bikin itu. Itu yang jadi persoalan. Ya, itu kan artinya sebelum surat itu terbit dari Kemenkumham belum pernah mendengar juga nih Bapak sebagai wakil umum. Anda mau kronologis dari awal? Boleh. Saya ceritakan kronologis dari awal dulu. Ya. Kalau tadi kan pertanyaan sudah di ujung, ini saya ceritakan sejak awal. Biar semua kader Partai Bulan Bintang dan halayak ramai tahu. Ya. Tidak boleh tutup ini, tidak boleh bohong. Berita itu harus sampaikan yang benar. Ya. Jangan sampai ngarang-ngarang. Apalagi
manipulasi data itu nggak boleh. Jadi awalnya begini, ada rencana ketua umum itu ingin mengadakan musyawarah partai. Jadi minta kepada kepala sekretariat mempersiapkan suratnya dengan agenda itu adalah persiapan muktamar dan lain-lain lah ya. Pada saat itu dibikinlah oleh kepala sekretariat. Sekjen bertanyakan, ini agendanya cuma gini. Ya, saya minta arahan dulu ya Bang Yusril. Jadi minta arahan kepada Bang Yusril 3 hari sebelum MDP itu. Bang, ini kata sekjen ya. Minta arahannya Bang. Apa yang mau kita bahas nanti dalam MDP? Ya sesuai aja dengan agenda yang sudah kita tetapkan itu. Agenda MDP sudah ada kan di dalam undangan itu. Ya oke kalau gitu. Tibalah saatnya diadakan MDP. Jadi MDP itu sebetulnya sudah ada panitianya. Jadi sebelum MDP itu kan ada rapat harian menyusun kepengurusan untuk muktamar. Jadi muktamar itu sudah dipersiapkan SC dan OC-nya sudah ada. Dan akhirnya didirikanlah panitia muktamar itu juga panitia MDP. Berjalanlah itu tanggal 17 malam itu malah dibikin oleh OC itu ada hiburan lah. Semua DPW mestinya hadir tapi kok DPW tidak banyak yang hadir. Kemana ini? Mungkin ada yang ngumpulkan, kita nggak tahu. Pokoknya itu. Nah tiba saatnya tanggal 18 pagi itu dimulai. Semua udah siap. Yang duduk di depan itu Sekjen, Pak Yusril, Ketua Majelis Syuro dan Ketua SC. Ya. Jadi kalau Pak Rimamit bilang itu hanya Ketua Umum dan Ketua Majelis Syuro itu nggak benar. Yang benar itu Sekjen di samping Pak Yusril itu ada duduk di depan. Nah, jadi dimulailah dengan seremonial sambutan Pak Yusril. Ya menceritakanlah tentang kita ini harus sabar menghadapi kenyataan. Partai kita semakin turun terus. Sekarang ini 0,31. Itu Pak Yusril. Ya dalam sambutannya. Sabar. Dan disampaikan Pak Yusril ada keinginan dia untuk mundur. Semua kaget gitu kan, mundur. Jadi ketika dia ingin mengatakan ingin mundur itu, ini adalah bagian dari sebuah strategi baik itu untuk Partai Bulan Bintang maupun untuk karir politiknya di luar PBB. Semua bingung pada saat itu. Kok tiba-tiba Pak Yusril menyatakan mengundurkan diri? Apa sebetulnya yang menjadi persoalan? Ketika bingung, ketua-ketua wilayah dan pengurus DPP juga bingung itu segala macam, karena ada satu bahasa yang bisa dipahami bahwa ini adalah bagian sebuah strategi. Semua ya tidak persoalkan pada akhirnya supaya mundur. Bahkan tidak ada yang histeris, oh uang jangan dulu tinggalkan kami, tidak ada. Biasa-biasa saja berjalan gitu. Nah pada saat itu saya katakan, saya bicara di forum itu, dalam konstitusi kita, dalam ART kita itu diatur bila mana ketua umum berhalangan tetap. Berhalangan tetap itu kan ada beberapa hal. Pertama, dikatakan bahwa tetap itu meninggal dunia, pindah domisili, umpamanya ke luar negeri, itu kan bisa lagi kan menjalankan partai. Yang sakit lah, yang tidak bisa menjalankan roda organisasi dan mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri. Jadi kalau Pak Yusril mengundurkan diri, masuklah kategori berhalangan tetap. Nah, kalau ketua umum berhalangan tetap, itu dalam konstitusi kita harus diadakan segera rapat pleno.
rapat pleno itu tugasnya hanya kewenangannya mengangkat seorang pejabat ketua umum. Ini saya sampaikan dalam forum. Kalau Pak Yusril menyatakan bunuh diri, maka segera kita stop yang namanya MDP ini. DPP segera mengadakan rapat pleno untuk mengangkat seorang pejabat ketua. Jabat ketua umum, ya, jabat ketua umum harus segera. Terus Pak Yusril menyampaikan, tidak harus, karena bisa saja kita rubah anggaran rumah tangga di forum ini. Di forum ini kita bisa merubah anggaran rumah tangga. Memang diatur dalam MDP itu ada beberapa kewenangan. Salah satu kewenangannya dapat melakukan perubahan terbatas hanya anggaran rumah tangga. Tidak yang dikatakan oleh ya teman-teman yang lain itu bahwa perubahan ADRT tidak boleh, karena kewenangan namanya MDP itu hanya merubah ART, itu terbatas, tidak semuanya. Oke, kalau begitu ya sudah, kita sepakatin saja. Yang tadinya ada rapat pleno, mestinya kan begini ya aturannya. Rapat pleno mengangkat seorang pejabat ketua. Pejabat ketua itu tugasnya melaksanakan MDP yang hari itu diadakan. MDP itu mestinya itu adalah tanggung jawab PJ ketua umum. Tapi oleh karena diadakan oleh DPP, bisa diadakan oleh DPP. Tapi agendanya kan MDP itu bukan hanya mengangkat seorang pejabat ketua umum, bisa merubah sebagian terbatas tadi ART, bisa juga ya kan ada kebijakan-kebijakan strategis lainnya yang dilakukan dalam MDP tersebut. Nah, akhirnya ya sudahlah, kalau begitu kita sepakat apa kata ketua umum, kita lakukan perubahan RT. Perubahannya itu adalah dalam forum MDP ini kita bisa mengangkat langsung pejabat ketua umum. Mestinya MDP itu awalnya tadi ya, itu adalah mengangkat ketua umum definitif. Tapi Pak Yusril bilang jangan, PJ ketua umum, PJ ketua umum, pejabat ketua umum. Oke, semua sepakat, kita robah bahwa MDP ini bisa mengangkat seorang pejabat ketua umum mengganti ketua umum yang mengundurkan diri atau berhalangan tetap. Sepakatin. Nah, pada saat itu ketua DPW Maluku Utara interupsi. Siapa tuh? Ketua DPW Maluku Utara, Saudara Ahmad Jabid, bilang, kalau begitu saya usulkan juga ada perubahan. Bukan hanya itu. Perubahan yang saya usulkan itu adalah kewenangan ketua umum dalam muktamar kelima di Bangka Belitung itu begitu besar. Kita berikan kepada Pak Yusril saat itu. Jadi bukan kepada ketua umumnya, kepada Pak Yusril pada saat itu. Karena begitu kita agungkan Pak Yusril, sehingga kita ada pada saat itu bersepakat satu komando di bawah kepemimpinan Pak Yusril. Kalau ada ketua wilayah yang tidak melaksanakan tugas, dia bisa melaksanakan tugasnya, atau ada hal-hal yang mengakibatkan dia harus diganti, kapan saja ketua wilayah itu bisa diganti oleh Pak Yusril. Begitupun juga ketua cabang. Nah, ketua DPW Maluku Utara mengusulkan supaya, karena dulu kita berikan kepada Pak Yusril, sekarang kita akan mengangkat pejabat ketua umum, supaya pejabat ketua umum itu tidak sama dengan Pak Yusril dulu. Kita ganti bahwa semua melalui mekanisme partai, yaitu rapat-rapat. Pak Yusril setuju. Kata Pak Yusril, saya juga nggak nyaman dengan pasal itu, saya nggak pernah gunakan pasal itu. Saya setuju, kita kembalikan kepada mekanisme partai. Jadi silakan wilayah cabang mau pleno, setelah itu dikirim ke DPP, nanti DPP akan rapat harian memutuskan siapa yang akan menjadi ketua pengganti wilayah tadi kan, PAW, penggantian waktu di wilayah tadi maupun di cabang. Dan kalau begitu Pak Husni, Pak Yusril ini catat ya, sekalian mukadis juga di DPP juga seperti itu, gantinya harus melalui mekanisme partai, yaitu rapat harian. Mukadis semuanya artinya kan dari DPP sampai ke tingkat cabang gitu. Dicatat di Pak Husni ya karena Pak Husni ketua SC, catatlah dia semua. Dan bukan hanya Pak Husni, semua SC mencatat.
Nah itu ini Pak Yusril belum mundur nih, masih bahas tadi. Tiba-tiba interupsilah si ketua DPW dari Sulawesi Tenggara, Saudara Ruksamin. Dia bilang, "Bentar dulu, kita tertibkan dulu ini forum ini. Kenapa banyak media di dalam ini? Bukankah kita akan bicarakan hal yang strategis?" Tapi memang di situasinya banyak media. Banyak awalnya, tapi setelah itu kan nggak ada. Yang ada cuma ada beberapa orang mempersiapkan untuk syuting video dan kamera. Pak Yusril jawab, "Enggak, itu bukan orang media, tapi orang saya ada datanya besar ya." Dibilang ini orang saya, berarti Pak Yusril sudah menyiapkan tim media. Ada apa gitu. Nah, jadi ya oke lah kalau gitu, berarti ini tim media Pak Yusril. Terus sudah terbatas kan ART tadi. Jadi ada poin-poin itu, termasuklah yang namanya ketua umum dipilih di MDP diganti pejabat ketua umum. Sepakatin semualah, artinya perubahan tadi, anggaran rumah tangga tadi sebatas sudah disepakati. Pak Yusril terus memimpin rapat. Terus ketua LABH, Lembaga Advokasi Bantuan Hukum ya, Partai Bulan Bintang, Saudara Gatot interupsi. Pak Yusril, kewenangan MDP ini kan mengganti ketua umum yang berhalangan tetap mengundurkan diri. Sampai sekarang Pak Yusril belum menyatakan mengundurkan diri. Bagaimana mungkin kita melakukan proses-proses selanjutnya? Kalau Pak Yusril mengatakan mengundurkan diri, maka kita akan menjalankan MDP ini tanpa Pak Yusril. Ya kan? Karena sudah mengundurkan diri kan? Nah, kalau Pak Yusril mengundurkan diri, ya apa artinya kita membahas pengganti pejabat ketua umum, orang ketua umum yang masih ada kan? Itu sempat juga anaknya Pak Yusril yang juga wakil ketua umum yang tidak dipecat ya, anak-anaknya kan nggak mau dipecat. Jadi dia bilang, iya orang masih hidup, masih ada di depan, kenapa harus bicara penggantian itu? Nah ini seperti itu juga. Ya akhirnya ya sudah, kalau begitu ada yang bicara kan, ya Pak Yusril sudah mengundurkan diri, tapi Pak Yusril nggak gubris sama sekali, dia tetap aja duduk di depan, tetap memposisikan diri sebagai pimpinan. Padahal dalam pasal 7 anggaran rumah dalam tata tertib tadi, MDP, pimpinan sidang itu adalah DPP garis miring steering committee, bukan ketua umum. DPP itu atau SC itu artinya DPP sudah mempercayakan pada steering committee untuk memimpin itu, tapi tetap aja Pak Yusril kawal, tetap duduk di depan. Nah di setengah banyak perdebatan soal itu, Pak Yusril tetap aja nggak mendengar itu dan masuklah kepada bagaimana penggantian pejabat ketua umum. Usulah siapa namanya, ketua Majelis Syuro. Ketua Majelis Syuro bilang, ya kalau bisa Pak Pari Bamit lah yang menggantikan dari kami, karena dia ngerti hukum. Kami mengusulkan Pak Pari Bamit. Pak Yusril bilang, ya sudah saya setuju, kalau begitu Pari Bamit untuk jadi ketua umum saya setuju. Ribut di situ, rame. Nggak bisa begitu. Bahkan ketua umum Pemuda Bulan Bintang bilang, kalau ini dipaksakan aklamasi menunjuk satu orang, maka mati demokrasi di Partai Bulan Bintang ini. Hak-hak orang dibatasin. Biarkan saja, mau calon siapa saja silakan saja. Pak Yusril menyebut satu nama tadi. Setuju kan terhadap usulan Majelis Syuro Pari Bamit. Nah ini kan question mark, pertanyaan besar kan itu kan. Pertanyaan besar. Akhirnya sekjen ngomong, kalau ini dipaksakan diadakan secara aklamasi menuju satu orang Pari Bamit, maka saya lihat kita harus juga menampung aspirasi. Banyak nih, ada yang kepengen voting, ada yang kepengen aklamasi. Udah kita lepaskan saja
pemilihan itu secara langsung voting. Tapi kalau Pak Yusril memaksakan juga untuk kita lakukan aklamasi, saya mundur dari sekjen. Jangan kan jadi sekjen, jadi wakil menteri yang diusung oleh Partai Bulan Bintang, saya siap menghadap Jokowi dalam hal ini. Kalau dipaksakan, kita aklamasi. Nah akhirnya ya sudah, karena rame, ya sudah kalau gitu saya setuju diadakan secara voting. Tapi dengan catatan, kalau lakukan voting, siapapun yang kalah tidak boleh ngambek, harus terima. Itu Pak Yusril. Pak Yusril bilang harus terima pesan itu. Ya oke. Nah karena menjelang maghrib, diskor nih, skor. Begitu diskor, inilah momen terindah. Ada upaya nih, bukan upaya lagi, itu sudah dilaksanakan. Saya kebetulan duduk di bawah itu kita kan nanti dua acara, di bawah di luar nih, angin lah. Itu beberapa ketua-ketua DPB dipanggil masuk ke ruang majelis syuro. Di dalam itu ada beberapa orang, termasuk ada Pak Yusril. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam itu, karena kita tidak di dalam itu apa yang terjadi. Tapi setelah turun keluar dari sana, ada beberapa wilayah menyatakan dia bingung, kok begini. Mereka tahu selama ini yang berjuang untuk partai ini, yang betul-betul bekerja untuk PBB ini bisa lolos sebagai peserta pemilu dalam verifikasi kemarin itu adalah sekjen Aprian Sanur. Kita panggil Bang Peri kan. Dia sebetulnya yang berjuang mati-matian, bahkan ketika COVID 2 kali kena COVID karena keliling Indonesia, tengah acara apapun juga dia hadir konsolidasi. Dia kepengen partai ini lolos sebagai peserta pemilu. Konsolidasi. 2 kali. Nah, Pak Yusril itu nggak pernah turun ke daerah, jangan turun ke daerah, ditemuin aja, dia ada di Jakarta, temuin aja nggak bisa, dari luar pagar teriak gitu. Dia bisa nggak ngurus. Nah, semua tahu bahwa yang ngurus ini Aprian Sanur. Kenapa Pak Yusril tidak menunjuk dia sebagai ya PJ Ketua Umum? Ini kan question mark yang besar dari orang. Tapi tadi kan logo sudah Pak Sanur, kalaupun ya kalah voting saya terima. Nah jadi skor tadi membuat bingung lah wilayah-wilayah yang semula itu ya ternyata ada konsolidasi dilakukan setelah kita tahu. Kita kan polos-polos saja karena ada tahu bahwa ketua-ketua wilayah itu pastilah menginginkan Aprian Sanur jadi PJ Ketua Umum karena dia ngurus partai selama ini. Yang Pak Hari ini kan enggak, mana tahu dia verifikasi itu, dia aja menggantikan ketua Mahkamah Partai yang lama yang meninggal tahun 2021. Jadi 2021 dia baru menjadi ketua Mahkamah Partai menggantikan ketua Mahkamah Partai yang meninggal dunia. Itu. Jadi dia nggak pernah tahu terlibat soal verifikasi segala macam, bagaimana orang-orang ya, mandi keringat lah, nggak boleh mandi darah ya, mandi darah mati ya. Mandi keringat gitu kan, meloloskan partai peserta pemilu kan. Nah akhirnya masuklah kepada forum MVP kembali, dilakukanlah voting. Sebelum voting Pak Yusril menyampaikan yang saya sampaikan tadi, siapapun kalah jangan ngambek ya, gak boleh baper nih, istilah anak sekarang kan baper. Terima. Oke. Itu Pak Yusril belum mundur juga, Masih berdiri sana. masih belum mundur juga, masih duduk di depan, bahkan ikut dalam pemilihan, ikut nyoblos. Kan jumlah suara itu ada 49. Dewan Pimpinan Pusat itu ada terdiri 3 unsur. Unsur pertama pimpinan pusat
Pimpinan pusat ini termasuk kita pimpinan pusat ya, ketua umum, wakil ketua umum, pimpinan pusat. Terus ada majelis syuro. Majelis syuro itu ada 9 orang. Terus mahkamah partai, ya kan? Itu satu kesatuan nih, satu kesatuan. Nah pada saat pemilihan Pak Yusril menyoblos atas nama pimpinan pusat. Dia mantan. Iya. Dia kan menyatakan mengundurkan diri kan, tapi masih milih ya. Terus ketua-ketua DPW suara karena 38 suara, terus badan otonom, badan khusus semuanya 49 suara. Hasil voting 20 suara untuk Apres Sanur, Sekjen, 29 untuk Pariban. Semua terima saja pesan itu. Nggak ada ribut. Kayak Pak Yusuf tadi kan bilang kan jangan ngambek. Terima. Bahkan Apres Sanur mengucapkan selamat kepada Paribamit. Legowo. Lalu silakan saja. Karena memang itu sudah dipilih secara demokratis, saya terima saja. Nah, saya ini agak aneh sebetulnya, tapi saya nggak ngomong, kawan-kawan aja yang ngomong tuh. Seperti tadi kan Gatot bilang tuh, ini Pak Yusril harus mundur dulu dong, kita kan membahas ketua umum yang mundurkan diri nih, tapi dia nggak mundur-mundur ya. Terus juga memaksakan mau aklamasi tadi juga kan, menunjuk Paribamit melalui majelis syuro tadi juga, ini ada sesuatu lah ini kan. Tapi oke lah ya, semua udah selesai. Tugas SC itu merampungkan semua tugas dia. Tiba-tiba kalau nggak salah tanggal 21 ya, kita 18 ya, tanggal 18 atau tanggal 21 lupa saya, tanggal 20 nya pokoknya ada kepala sekretariat Pak Husni Jiman itu memberitahu Sekjen ini ada orang bernama Randi ini salah satu ketua juga di DPP yang nggak dipecat ya, ikut inilah sana ya, minta kop surat sama stempel. Dia nanya kepada Sekjen, coba tanya dulu Bang Yusril, apa benar disuruh Bang Yusril? Konfirmasi lah Bang Yusril melalui WA, dia jawab oleh Bang Yusril benar, dia suruh. Maka dikasihkan lah. Coba ya kan, seorang yang sudah mengundurkan diri masih minta kop surat dan stempel. Ya. Padahal sebenarnya selama ini kalau pengajuan namanya SK itu, kalau ada perubahan nih SK mau apalagi perubahan anggaran rumah tangga itu kan harus dinotariskan dulu. Itu diatur oleh sekretariat lah, kepala sekretariat, dan notaris baru ke Menkumham, begitu loh. Jadi dia udah tahu kepala sekretariat, apalagi dia ketua SC kan, dia persiapkan semuanya itu. Nah tiba-tiba diminta kop surat, dia bingung untuk apa. Berapa hari kemudian kita menerima kabar bahwa sudah ada pengajuan SK ke Menkumham. Tetapi pengajuan awal itu menurut teman-teman yang mendengar dari dalam itu dikembalikan lagi karena ditandatangani oleh pejabat ketua umum sama sekjen yang baru. Kenapa dipulangkan? Mereka belum punya legalitas ya kan? Jadi diminta kepada ketua umum dan sekjen yang lama menandatangani surat itu. Jadi walaupun dalam Permen 3425 itu katakan di Permen Menkumham itu, jadi surat pengajuan SK itu bisa ditandatangani ya kan ketua umum atau sekjen, bukan bersama sekjen ya, ketua umum sekjen. Jadi seharusnya kan kalau ketua umum sudah mengundurkan diri ya wakil ketua umum lah atau sekjen sendiri juga bisa kan, begitu suratnya kan. Ini tidak. Jadi karena ditolak, Bang Yusril lah yang menganggap dirinya masih ketua umum menandatangani surat bersama wakil sekjen bernama Azanil Kelana. Jadi menandatangani surat mengajukan permohonan perubahan ART dan pokoknya semua lah ketetapan MDP itu, termasuk gantian pengurus 13 orang itu diantarkan oleh Pak Yusril dengan bikin surat pengantar kepada Menkumham untuk di SK.
Makanya ketika Pak Yusri bilang yang mengganti pengurus itu bukan saya, tapi Pak Ribamit. Ya kan udah bilang Pak Ribamit kan nggak bisa tadi di sana tadi kan. Karena ada surat pengantar Pak Yusri, berarti Pak Yusri tahu dong. Masa tanda tangan surat nggak tahu isinya? Ada perubahan 13, masa Pak Yusri nggak tahu? Masa tanda tangan aja surat itu? Berarti kan dia setuju terhadap perubahan itu. Itu loh, kirim pesanan pemahaman. Nah, dikirim ke sana itu ada surat juga. Memang dalam undang-undang dikatakan bila mana ada persisihan diselesaikan dulu di Mahkamah Partai. Nah, pada saat itu ada surat pengantar dari Mahkamah Partai menyatakan bahwa tidak ada masalah soal pengajuan SK ini. Ketua Mahkamah Partai itu siapa? Pak Ribamit. Bersama 2 orang lagi. Ya, 2 orang Mahkamah Partai kirim surat ke Mahkamah, dilampirkan di situ bahwa tidak ada persoalan untuk pengajuan SK ini. Jadi SK kan oleh Kumham kan tidak ada masalah. Nah, akhirnya saya kira ini sudah dapat dilihat oleh semua banyak orang. Saya sampaikan tadi kan nggak pernah Pak Yusril menyiapkan tim media seperti ini. Tiba-tiba ada tim media. Untuk apa? Terbukti ternyata untuk apanya itu. Jadi ada propaganda dilakukan itu memotong video itu yang hanya disebarkan ke seluruh Indonesia, bahkan dunia kan bisa lihat itu. Gitu. Bahwa yang namanya sekjennya mengundurkan diri. Kalimatnya begitu. Saya menyatakan mengundurkan diri. Padahal tadi saya sampaikan apa? Bila mana dilakukan pemilihan secara aklamasi dan semua DPW atau wilayah mendukung, saya mengundurkan diri. Kan tidak dilakukan secara apa sih kan pada akhirnya kan? Dilakukan secara politik. Ya saya terima kata dia kan, saya ucapkan selamat. Dan Pak Yusril bilang jangan mundur. Oke, dia bertahan saja. Tapi dipotong, dipenggal video itu sumber kemana? Dari mana video itu? Kalau bukan dari timnya Pak Yusril. Jangan juga Pak Yusril bilang, oh saya nggak tahu itu. Lo tim dia gimana? Saya nggak tahu. Ini kan desain skenario. Dan kita lihat juga dalam sidang MDP itu, dari awal sampai tengah malam, sampai malam, dari pagi sampai malam Pak Yusril itu nggak pernah dalam rapat kita itu nongkrongnya rapat tuh dari pagi, bahkan dia mimpi rapat nggak pernah itu ya, karena hal yang biasa dilakukan. Yes, itu hal yang itu bagian dari skenario, karena kalau dia mimpi dianggapnya nggak akan orang menentang lah gitu kan. Kalau diserahkan pada yang lain akan justru bahkan bisa jadi dia khawatir kalau serahkan pada yang lain Pak Ribamit tidak bisa jadi pejabat umum. Ya kan? Karena siapalah Pak Hari, orang nggak begitu inilah sama Pak Hari kan. Jadi khawatir seperti itu mungkin. Nah, ini kan desain juga. Jadi ada desain yang dibikin oleh Pak Yusril bagaimana caranya supaya Pak Ribamit itu menjadi pejabat umum. Dengan segala macam cara. Walaupun tadi terjadi pelanggaran konstitusi, maka saya bilang manipulasi data itu bisa pidana. Ini ada indikasi ke sana. Saya bilang, ya apalah si Pak Yusril itu sebenarnya dia bisa kapan saja manggil sekjennya Presiden Peri sini kok. Saya mau begini, kalau laksanakan, dilaksanakannya. Saya tahu persis. Saya tahu persis namanya Presiden untuk orang yang sangat hormat dan patuh dengan Bang Yusril. Suatu ketika pernah orang menceritakan Bang Yusril begini, dia marah. Jadi ada orang yang menceritakan Bang Yusril, jangankan menghujam Bang Yusril, menceritakan yang gak enak aja, dia marah. Begitu dia kagum dan cinta betul sama Bang Yusril, 27 tahun mereka bersama. Hari baru kemarin sore lah gitu kan. Makanya kalau kita lihat artinya nggak pernah sama sekali ada selek antara Pak Afriansyah dengan Pak Yusril. Yang saya tahu nggak ada. Hampir sama sekali. Nggak ada. Orang mereka bisa ketemu kok.
Jadi tahu nggak, berita SK itu dikeluarkan 12 Juni dikeluarkan. Sekjen yang juga wakil menteri kan kerja sekarang pada saat itu sedang dinas menghadiri konferensi ILO, dihadiri 187 negara di Jenewa, Swiss. Saya juga ikut pada saat itu sana. Kaget, ini orang lebih serius nih. Saya dampingin itu, saya juga bilang, waduh, kita jangan terganggu dengan ini, kita konsentrasi urusan negara. Karena kan ILO kan urusan negara, tugas negara. Enggak, oke. Nanti di Indonesia pulang, saya mau ketemu Bang Yusril. Oke. Nah, tenang aja di sana. Kita ILO sampai akhir, pulang. Pas pulang, ya ketemulah dengan Bang Yusril. Apa tuh yang diceritakan? Diceritakannya, Bang, ini gimana gini? Udahlah, cooling down aja, Pak. Cooling down aja. Coba bayangkan, orang yang sudah dizolimin, ini kan zolim namanya tuh. Mengganti orang nggak ada hujan, nggak ada panas, nggak ada sebab, ada nggak akibat. Kesalahannya di mana nggak jelas, tiba-tiba orang diganti, suka-sukanya saja. Ya kata Pak Hibamid, itu kan kewenangan PJ Ketua Umum. Kewenangan dari mana? Tunjuk kepada saya kewenangan. Nggak ada kewenangan itu. Orang punya mekanisme kok per hari ya. Ya kalau hari ini kan orang punya pembelaan, kenapa saya diganti itu? Nah jadi kata Bang Yusril, cooling down. Gimana cooling down ya? Ya sudah, karena dia ini, ya kan masih patuh ya Bang Yusril. Kita yang 12 orang lagi ini, selain dia, nggak bisa terima. Gimana bisa diterima kok? Bisa terima, orang diganti suka-sukanya saja. Ini saya kira zolim yang luar biasa. Dulu ketika Pilpres 2019 ada perbedaan Pak Yusril sama Pak Kaban pada saat itu. Pak Kaban, tahu nggak, mantan Menteri Kehutanan saat itu, karena Bang Kabannya seorang orang kiai, ya dia nggak mau ribut, dia yang akhirnya keluar dari Partai Bulan Bintang. Padahal ini orang banyak jasanya terhadap Partai Bulan Bintang sendiri. Tapi dia nggak mau ribut, sudah. Nah tapi ini di depan mata, ya kan, diganti. Kalau dulu zaman Pak Kaban itu dia moderator, diadakan muktamar di Bangka Belitung, wajar saja kalau diganti semua. Yang ini katanya orang-orang setia Bang Kaban tidak dipakai mengurus, wajar saja karena mau kewenangan muktamar iya. Nah ini MDP itu hanya mengganti ketua umum yang berhalangan tetap mengundurkan diri. Oke, selesai MDP katanya, saya kan PJ ketua umum punya kewenangan sama dengan ketua umum, dapat mengganti. Tunjukkan pada saya di mana kewenangannya. Nggak ada itu. Penggantian pengurus itu secara keseluruhan itu adanya di muktamar. Kalau penggantian antar waktu yang dimaksud, ada penggantian waktu itu. Maknanya apa? Artinya apa? Saya ini ikut nyusun. 3 kali muktamar saya ini steering komite. Saya paham betul loh roh dari setiap pasal-pasal anggaran dasar rumah tangga. Bahkan ada 11 peraturan partai. Dari 11 itu 10 saya terlibat menyusun yang namanya peraturan partai. Kecuali satu yang saya nggak terlibat, yaitu peraturan partai nomor 1 tentang pilkada. Saya nggak terlibat. Tapi kalau peraturan partai nomor 2 sampai dengan 11 saya tim. Saya paham betul semua itu. 3 kali saya jadi steering komite dalam muktamar, bahkan pimpin sidang muktamar, saya paham betul. Jadi kalau dia bilang itu, oke, saya kepengen kalau mau kita debat terbuka. Ayo saya. Pak Hibamid doktor politik, ya kan? Sekjennya master, doktor hukum. Pak Hibamid kan doktor hukum. Yang namanya siapa namanya sekjennya Mas Duki itu master hukum. Oke, kita debat konstitusi. Sekarang konstitusi Partai Bulan Bintang. Kalau dibilang saya punya kewenangan dan biasa-biasa saja ganti itu terus biasa, mana ada, tunjukkan kepada saya. Nggak ada. Makanya kita mengajukan keberatan kepada Menkumham. Ini loh yang sebenarnya yang terjadi di Partai Bulan Bintang. Ini loh bukti-buktinya. Mudah-mudahan Menkumham bisa
bijak menyikapi soal SK ini. Kita minta kepada Menkumham dapat, kan namanya SK itu suatu dapat diperbaiki kalau ada kekeliruan. Ya mudah-mudahan bukan kekeliruan sebetulnya Menkumham itu, karena dikasihkan data yang salah. Nah ini kita kasih data yang benar itu. Jadi saya kira itu kembalikan kepada fakta sebenarnya apa yang dihasilkan dalam MDP itu yang paling penting. Itu disampaikan pada Menkumham sebagai dasar keberatan kita terhadap dikeluarnya SK oleh Menkumham tersebut. Saya kira itu. Cukup panjang juga nih.